Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik pemirsa dimanapun berada, terutama para penonton channel YouTube-nya Mangking ini dia. Nah, kita di YouTube apa di Instagram? Di YouTube ini Ustaz. Sudah lama nggak ketemu. Sudah lama nggak ketemu. Hampir 1 tahun ya? 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya, kita nggak ngobrol di sini. Alhamdulillah kita kembali lagi di pojoknya Mangking. Biasanya di sini dengar musik. Alhamdulillah kita bisa bersama dengan Pauli. Iya. Siapnya Mangking. Kemudian kita juga kedatangan tamu dan kita mau ngobrol ini. Tamu spesial. Ya, spesial. Tamu pertama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi Ustadz Lili, kita di bulan Ramadan ada event namanya Sisi Lain Ramadan. Ya. Sisi Lain Ramadan. Nanti kita akan bincang lebih banyak tentang Sisi Lain Ramadan. Siapakah bintang tamu kita? Sisi Lain Ramadan. Nah, ada bintang tamu kita insya Allah. Ini ada Pak Beni ya, ini ya. Beni. Ya Pak Beni. Kita akan berbincang dengan seorang juru mandi jenazah gitu ya. Juru rukti ya. Juru rukti jenazah. Iya. Nah, beliau yang mempelai jenazah punya pengalaman panjang. Kalau nggak salah sejak tahun berapa Pak? 2097. Oh, 9. Dari 97 nggih. Iya, 97 sampai sekarang nggih. Sampai sekarang udah berapa tahun? 97 niku nggih 26 tahun. 26 27 tahun nggih. Sampai sekarang nggih. Sampai sekarang masih di kamar jenazah. Iya. Alhamdulillah. Ustaz Lili, saya mau nanya ke Ya. Pak Beni nggih. Iya. Pak Beni yang mungkin saya tanyakan pertama adalah awal mula kok jenengan bisa masuk atau sebagai pemandi jenazah itu ceritanya gimana? Kalau awal mulanya mungkin kan dari keturunan ya. Oh, keturunan. Iya. Weh. Kan kakeknya dulu itu juga pernah di kamar jenazah. Oh, ngaten. Nah, Dari kakeknya, sejak kakek ini? kakek itu punya anak 7. Anak 7 itu 3-3-nya di kamar jenazah, Weh. termasuk ayah saya. Nggih. Nah, mungkin karena ayah saya juga di situ, terus waktu SD itu kan tempat saya sekolah sama kamar jenazah dekat. Jadi kalau saya pulang tuh pasti lewat kamar jenazah, gitu. mampir ke kamar jenazah, terus nyari ayah saya, pulang ke rumah kan rumahnya juga dekat paling 100 meter dari kamar jenazah. Mungkin karena kulino sering mampir, akhirnya kan kayak menyatu kayak kamar jenazah. Nggih. Itu di rumah sakit Pundi, Ustaz? Rumah sakit Muwardi. kalau Dari saya- 97 sampai sekarang Iya. di Muardi. Iya di Muwardi. Saya mau tertanya. Monggo. Waktu kecil itu ya. Iya. Iya. Dia kan sering lewat seliweran Iya. jenazah. Paham itu jenazah enggak tuh waktu kecil? Kalau dari kecil sudah Itu paham jenazah itu, iya. Pak. Enggak ada rasa takut Pak. Kalau kecil enggak itu kayak biasa itu. kan Dalam sering- pikirannya jenengan apa, Pak Ben? Saat ya, lewat kayak lihat ayahnya mandiin jenazah lewat kamar jenazah ada ya kayak apa ya? Itu kayak orang tidur gitu aja. Biasa Tapi aja? Iya, enggak kayak itu orang meninggal enggak kepikiran. Jadi kayak orang tidur enggak bergerak gitu kan. Waktu kecil kan enggak takut juga ya. Jadi kan sering lewat tiap hari itu kan. enggak pas takut pulang. nggak Pak Ben? Enggak takut. Enggak takut. Nggih. Tapi pernah nonton film horor gitu? dulu Sering. waktu kecil? Sering. Oh, sering. Sering. Nggih. Kalau nonton film horor dengan lewat di jenazahnya itu nggak ada imajinasi Iya. apa gitu. Oh iya ada itu. Saya nonton horor sama ngeruti jenazah malah takut nonton horor saya. Iya, takut. Lebih takut sama musiknya mungkin. Iya, Ustaz. mungkin kan sama itu musiknya kan serem. Kalau Tapi berarti kalau pikiran kita normal aja Ustaz nggih, Pak Beni. Nggih. Pikiran kecil kita normal, ada cerita orang mati saja kita sudah takut. Iya. nggih. Kalau Pak Beni berarti tidak ada sama sekali, enggak ada. Mungkin karena keseringan ya. Saya jadi- sudah biasa, sudah Karena keseringan bersahabat. Sudah biasa gitu. Kayak sahabat sendiri kayaknya. Nggih. Itu kayak sahabat sendiri. Iya, kan dari kecil. Berarti saling sapa gitu ya. Kalau saling sapa enggak. Paling kan Mulai pertama kali mulai bertugas tahun 97 nih. saya dulu kan waktu SMA itu kan kakek saya sakit. Nggih. Lah itu kan ayah saya kan cuma sendirian. Nggih. Jadi kan disuruh bantu. Jadi kalau pas apa ya di sekolah itu kan diajak ayah untuk meruqyah jenazah. Di waktu sekolah itu sudah mulai Sudah mulai bantu-bantu mulai sekolah, nggih. terjun ke dunia apa ya mulasar jenazah. Sudah dari SMA itu meruqyah Nggih. jenazah. Hal nopo sing jenengan paling ingat? Hal sing apa ya? Yang unik jenengan paling ingat nopo Pak Ben selama karir jenengan 97?
Kalau pengalaman yang paling berkesan itu pas di Jogja itu pas letusan Gunung Merapi Nggih. 2010. Itu pas Mbah Marijan gitu. Nggih. Itu kan saya ikut tim dari kepolisian itu di Rumah Sakit Jogja Nggih. untuk identifikasi jenazah. Nah, Iya. pertama itu datang itu kan pas di kamar jenazah itu ada aula garasi itu isinya kantong jenazah semua, itu aja 100 lebih. Nggih. Nah, terus itu saya buka, saya kaget. Ternyata Itu ada yang isi 2, isi 3, ada yang isi 1, ada satu yang kantongnya. iya, ada yang Nggih. meluk ibu meluk anaknya, terus istrinya sama suaminya, Nggih. jadi saling berpelukan itu ada. Nggih. Itu membuat apa ya? Sampai sekarang masih kebayang-bayang. Masih kebayang-bayang. Kebayang-bayang. Dalam pikiran Pak Beni, Iya. dalam pikiran Pak Beni, kan itu ada anak memeluk ibunya, ibu memeluk anaknya, Iya. ada suami memeluk istrinya. Kira-kira kejadian itu dari Pak Beni sendiri Iya. mengambil hiburnya apa? Kehidupan tidak selamanya abadi. Jadi, walaupun mereka berdua Iya. bersama-sama, apakah tidak abadi di surga? Kemungkinan bisa abadi. Kemungkinan iya. Pak Beni, kalau unsur-unsur mistis pernah mengalami no? Kalau unsur mistis saya sendiri belum pernah Sama sekali. Iya. Loh, Pak Beni 97, sampai sekarang. 26 tahun Belum pernah. Tapi kalau Kalau ini diimpikan sering. diimpikan itu Iya, berarti gimana, diimpikan gimana? sama. Misalkan kan Iya. pas kita otopsi jenazah. Oh iya. Jenazah kita titipkan di kamar di apa itu lemari pendingin itu. Iya. Itu ada empat plong itu. Iya. Isinya kan jenazah semua itu kan. Iya. Kita akan memakamkan nunggu dari pihak kepolisian dulu Oh, untuk iya. suratnya. Iya. Sampai 2-3 hari tidak dimakamkan itu kadang-kadang jenazahnya itu ikut ke bawah mimpi. Iya. Jadi ngimpi kadang-kadang saya tulung-tulung. Nanti dibangunkan sama istri saya. Iya. Kenapa ya? Ini jenazahnya nyari. Ah, Suruh seru makamkan. banget. Gitu Tapi aja. sering Pak Beni. bilang Ya, apa, 2-3 cuma- kali aja. Cuma bayang-bayang gitu. Enggak, aja nyari ngomong. ya dia nyari suruh makamkan, terus nyari Dia apa? bilangnya gimana Pak? Suruh makamkan, Saat- suruh segera makamkan. Mas makam ki aku mas. Nggih, ya pakaian itu apa tuh? Pakai kafan Iya maksudnya? itu pakai kapan itu. Ya. Dalam mimpi. Dalam mimpi tapi enggak pernah nyata, enggak pernah. Ya. Nggih. Sudah sering seperti itu Pak Beni. Ada pernah ya 2-3 kali saya ingat saya. 2-3 kali. Iya. Ingat saya 2-3 kali. Terus Kayak Indian. Pak Beni, berarti kalau untuk berkarir di pemandi jenazah itu Iya. awalnya gimana? Apakah kita ngelamar dulu, nanti diwawancara, punya keahlian apa, harus punya keahlian khusus seperti apa kalau Pak Beni? Kalau dulu kan tidak sesulit sekarang ya. Nggih. Kalau dulu itu sangat gampang sekali Nggih. masuk kerja di instansi pemerintah. Iya, Jadi saya kan dulu ayah saya minta saya ke gelem ora kerja nang anu kamar jenazah iya, sama anu karo aku. Nggih. Nggih, gelem, langsung masuk. Buat lamaran langsung masuk. Jadi enggak terlalu apa ya, lama-lama rumit-rumit nggih. gitu Nggih, ya. Kalau sekarang sulit harus ada Lamaran. keahlian khusus. enggak ada. Tapi kan tergantung lowongannya ada enggak. Oh, enggak mungkin harus punya standar lulusan SMA misalnya, Ya minimal saya mas sekarang. atau bahkan mungkin meskipun pemandi jenazah harus lembak pendidikan kesehatan mungkin Enggak, kalau di kamar jenazah, rukun jenazah itu paling minimal SMA. minimal SMA. Oke, tapi ada teman-teman yang sekarang itu kan ikut pelatihan di Jakarta itu. Oh, ada 40 sertifikasi? hari. Ada. Sertifikasi Itu pemandi jenazah. Sertifikasi otopsi jenazah. Otopsi Oke, malah. teknisi otopsi jenazah. Itu kan menyeluruh, ada pelatihan apa itu pengawetan jenazah, Iya. pelatihan visum jenazah, Iya. pelatihan sampel, pelatihan bukti, semuanya di situ ada. Iya. Oke. Tapi kan artinya pemandi jenazah itu tidak semuanya bisa melakukan ikut bantu otopsi toh Nji, Pak? Kalau- Atau kualifikasinya seperti apa Pak Bini? Supaya Rukti bisa jenazah sama bagian visum itu lain. Kalau visum itu ikutnya KSM, kalau rukti Iya. jenazah ikutnya kan instalasi. oh gitu. Nggih, jadi agak lain. Nggih, Tapi semua pemandi jenazah itu bisa membantu proses visum meskipun hanya bagian. bisa sekarang bisa. Bisa Nggih, semuanya. kan karena sering ikut itu sekarang Nggih. bisa. Walaupun yang sudah pelatihan sama yang belum. Nggih. Semuanya bisa ikut membantu. Kenapa lagi, Ustaz? Nggih. Pak Bini ngamu kan? Nggih. Niku PNS atau honor ya? Sekarang. Iya. Sekarang alhamdulillah PNS. Oh, alhamdulillah PNS dari tahun 2010. tahun 2010. 2010. Nggih. Sudah 14 tahun. Nggih. Terus mungkin
kalau beliau tadi bilang pengalaman apa Ustaz, pengalaman paling berkesan adalah di waktu bencana Merapi Iya. dibanding dengan pengalaman Covid, Pak Beni. Covid kan itu Itu sadis nih kayak ini. Sama itu, Sama sama berkesannya. Tapi kan yang lebih mengerikan kan yang pas bencana alam itu. Karena kondisi. Karena Kondisi. biasa satu kantong ada 2 orang, 3 orang itu kan kita lihat aja kan terenyuh, jadi kadang-kadang nangis sendiri. Iya. Oh masih bisa nangis sendiri? Saya. Masih deh? Iya. Masih padahal sering loh nih. Iya. Tapi kan beda. Nah, Iya. kan memang sisi lain tadi ya. Iya. Nah, kita kan di sisi lain ini ya. Iya, Sisi benar. lain, ya. Sisi lainnya tadi ya apa tadi dalam kondisi bencana yang cukup luar Iya. biasa gitu. Itu berarti memang kalau saya dari sisi parenting ini ya. Iya. Dia berpelukan dengan anaknya berarti biasanya dia memang bersama dengan anaknya. Iya, pas Dia kejadian. berpelukan dengan istrinya, biasanya dia bersama dengan istrinya. Katanya orang yang dalam kondisi bencana seperti itu pertama kali yang dia ambil itu adalah yang biasa dengan dia. Iya. Nah, gitu ya Pak. Iya. Nah, betul ya. Betul ya, itu pas Betul, ya? kejadian memang satu tempat juga. Iya. Di kamar mandi, pas sama istri sama anaknya juga. Iya. Langsung dimasukkan ke kantong. Dalam hubungan keluarganya bagus. Iya. Nah, kalau kita pas ada bencana nggak bersama istri. Lari sendiri tadi. Cuman saya berpikirnya gini, Pak Beni sama Ustaz Mili, ada orang-orang tertentu jika mereka sudah biasa, empatinya menjadi hilang. Betul, itu. Ada yang seperti itu jadi Pak Iya, Beni betul, kadang. memang itu. Jadi dia biarkan aja, misalkan ada yang sakit nunggu nisik apa misalnya kasarnya. Nah apalagi Pak Beni yang sudah 26 tahun mandiin jenazah, artinya beliau sudah tidak berpikir proses matinya seperti apa, tapi hanya melaksanakan tugas. Ya, Saja betul. kan ada orang seperti itu di Pak Beni. Iya. Tapi artinya kalau Pak Beni masih sampai empati, artinya kan memang menurut saya bekerjanya dari hati. Ngeten Pak. Iya. Pripun Pak Beni? Itu agak sulit dipraktekkan, Pak. Nggih. Nggih. Bekerja dari itu agak sulit. Nggih. Kembali ke masalah Covid. Oh iya. Pripun pengalaman jenengan di Itu kan 2 Cerita- tahun cerita di Covid. kita ya. 2 Iya. tahun di kita itu kan ada pengalaman-pengalaman menarik juga itu. Itu kan Pengalaman apa? pengalaman menarik juga Iya. di situ. Ada kan Covid itu pernah meninggal itu satu hari itu 60 pasien, Iya. 60 jenazah. Iya. Bersama nih. Satu hari. Satu hari. Satu hari 60 hari. Waktu kita mandikan tuh ini jenazah, ini kita mandikan, ini jenazah. Jadi kepung jenazah itu. Nggih. Ya itu kan sehari itu pernah memandikan tuh satu hari itu 10-12 pasien jenazah untuk Covid. Nggih. Nah itu pernah kejadian unik juga itu tertukar pernah. Tertukar Tertukar Mayat- mayatnya, mayatnya, tertukar pernah. identitasnya Iya. di nopo sini Dari di kaki petinya ke- ternyata Iya. beda. Di pas mau dimakamkan ternyata bukan jenazahnya yang mau dimakamkan yang itu, yang satunya lagi. Terus ada lagi yang petinya dimakamkan ternyata kosong, itu pernah. Soalnya hal-hal unik. Kalau yang itu gimana itu? Saking Kalau kata petinya, itu. Ya, itu kan karena- pihak keluarga gimana Pak itu? Itu kan yang tahu kan keluarga juga. Nah, Jadi kan pertama kan kita makam terupti, terus keluarga kan bawa peti ke ambulan. Lah jenazahnya masih di dalam ruangan, tapi keluarga kan nggak tahu kalau di peti itu belum ada jenazahnya, langsung dibawa pulang, Nggih. langsung dikuburkan. Selang Terus? 1 hari kok jenazahnya masih di situ. Mau ono turahan jenazah. Iya, ada satu jenazah kan belum Ono turahan jenazah dimakamkan, nggih. Turan berkat ini Nah. turahan jenazah Indonesia sopo. keluarga tadi gitu. Masalahnya di kita juga, kita kurang komunikasi mungkin karena kelelahan Saking atau banyaknya, faktor, ya. iya. Saking banyaknya jenazah yang meninggal itu tadi. Jadi Kan akhirnya COVID itu kan menularnya katanya luar biasa begitu ya. Kalau sudah jadi jenazah itu nggak menular. itu dimungkinkan menular juga karena kan caranya merupti kan juga lain juga. Jadi nggak Iya. dirupti, jadi nggak pakai sabun, terus nggak pakai air biasa itu, pakai disinfektan, terus dengan cara disemprot, terus dilapisi lapisan plastik rangkap 3. Jadi saking apa ya, takutnya nanti kalau menular. Nggih. Itu pernah kejadian itu pertama itu Covid itu warganya nggak mau untuk pemakaman untuk di daerah Wonogiri sama meninggal. Jadi Keluarganya malah nggak mau. yang warganya sana. Oh, warganya nggak warganya menerima. kesulitan Iya, gitu. benar. Itu pertama itu pasien kita. Akhirnya gimana itu? Itu akhirnya kita kasih solusi kita makamkan di sini di Solo. Jadi kita ikut juga memakamkan pertama kali jenazah Covid. Berarti juga. makam khusus Covid. Enggak, kalau Solo belum punya. Belum punya. Iya, itu di TPU juga. Nggih. Iya, jadi kita bantu keluarga, kita bantu untuk memakamkan. Jadi keluarga dapat tempat untuk memakamkan. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Iya.
Tapi dulu berarti membutuhkan tenaga tambahan Tenaga apa? tambahan Perempuan, juga Pak? ada. Itu dulu dibantu sama tim relawan dari tim SAR, terus tim dari MTA juga ada, Nggih. terus dari apa itu petugas-petugas yang di forensik. Iya. Di semuanya kita rangkul, jadi sekitar 50-an ada itu. Itu termasuk pemakaman apa khusus? Termasuk pemakaman juga, Termasuk pemakaman pemakaman juga, rukti juga, jadi semua campur di situ. Nggih. Jadi ikut merukti, ikut memakamkan, kita 50-an orang. Kita raup apa kita ajak untuk merukti jenazah sama memakamkan. Kalau dari keluarga sendiri, istri misalnya anak dan lain sebagainya terkait dengan profesi jenengan, Kalau beliau Pesan bagaimana? mereka gimana? Kesannya bagaimana? anak saya sekarang kan sudah kerja juga di Muwardi. Oh, nggih. Dulu juga ikut tim Covid juga sama saya. Jadi Napa dia- niku dados napa? tim Covid itu juga rukti Covid juga. Oh gitu. Nggih, selama setahun. Nah, sekarang kan sudah alhamdulillah kerja di Muwardi juga. Nggih. Dia apa? Di PUK. PU kan namanya? PUK itu pembantu perawat. Pembantu perawat. Iya. Nggih. Dulu pernah bantu di kamar jenazah terus pindah di PUK itu. Nggih. Itu tuh trainingnya di kamar jenazah. Nggih, pertama kan di kamar jenazah dulu. Turunan. Iya. Dari kakek, ayah panjenengan, Nggih. panjenengan, Generasi ke pinten berarti ini kok? generasi Ketiga. ketiga. Jenengan Tiga. ketiga berarti saking bae jenengan. Nggih, dari Mbak. Nek kalau bapaknya Simba, Bapaknya Lho niku Simba dereng wonten rumah sakit kurang besar tahu. menawi. Ya, Bangsat, keren, nggih. Dereng wonten rumah sakit masih zaman perang. Nggih. Tapi rutinya di rumah-rumah. Iya, mungkin. Di medan perang. Itu jarang. Nggih. Iya, iya. Tapi sama sekali tidak ada pengalaman mistis nih Pak. Kalau mistis teman-teman ada ya, satu dua itu Iya. pas di ruangan itu dokter itu kan kadang-kadang ada bau tahu-tahu bau wangi gitu. Iya. Tapi saya dipanggil Mas Beni Rene yo. Apa dok? Kenapa bunyi wangi apa gitu? Tak cari nggak ada. Terus di kamar mandi itu kamar mandi ada dua pas jaga malam itu kan apa itu teman saya yang jaga malam itu kan kamar mandi yang satu kan Iya. ketutup yang satu kan enggak ya dikira Iya. yang ketutup itu temennya yang jaga. Terus dia kembali ke ruangan kantor, ternyata yang temannya ruangan kantor masih di situ. Masih di situ. Terus dia kembali lagi ke kamar mandi, ternyata kosong, nggak ada orangnya. Ya, cuma kayak apa enggak? Kayak ada orang yang masuk Heeh. ruangan itu, ada yang suara di kamar Ada mandi. suara ya air, ada air gemericik. Tapi nggak ada suara. Nggak. Halo. Enggak ada, enggak ada. Gitu. Pak Beni tahu jenengan apa percaya? Jenengan betul jenengan apa Pak Beni nggak pernah melihatnya Iya. secara langsung. Kalau dengar suara cerita kayak gini jenengan percaya apa enggak? Ya nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Ini Berarti cuma- artinya memang cuma jenengan cerita. tidak percaya Hal goib. hal gaib. Nggak masih setan-setan kayak gitu Nggak. seperti yang di TV-TV yang dramanya seperti itu jenengan berarti sama sekali nggak percaya. Ya percaya, tapi kan kita nggak bisa melihat. Oh gitu. Iya, tapi kalau melihat itu berarti kan dia bisa menembus dunia lain. Iya. Nggak artinya jenengan percaya nggak kalau misalkan ada seperti di TV-TV itu ada pocong yang tiba-tiba Enggak ada. kelihatan. Iya, kalau saya nggak percaya. Kalau di rumah sakit ada Nggak suster percaya. ngesot. Iya. Karena belum pernah Enggak, nggak percaya. Tapi jenengan betul takut berarti. Enggak. Astagfirullahaladzim. Saya yang takut ini Ustaz. Soalnya sini ngeri. Udah sering menangani Kalau- jenazah-jenazah yang Jadi aman kita aman. Aman apa berbuat? Karena beliau nggak takut, Iya. ya, nggak dibayang-bayang oleh itu. Iya. Kalau kelihatannya juga nggak diikuti sama dia. Ya. aman ya. Aman. Aman Ustaz nih. Jadi kalau beliau takut, Iya. beliau terimajinasi, mungkin Iya. dikit. Ke sini. Iya. Tapi ada di struktur keluarga keturunannya jenengan apa keturunan dari kakek nenek yang memang mempunyai kalau anak-anak sekarang ngomongnya indigo gitu loh. Bisa melihat, bisa nopo secara ada. Belum ada. Oh enggak ada. Belum ada nggih. Enggak ada. Nih. Mungkin itu kan karena dilatih atau diasah dulu atau apa. Tapi selama ini belum ada juga. Tapi kalau anak saya itu sering, tapi indigo enggak, saya nggak tahu. Jadi kalau di rumah tuh sering lihat kayak hantu-hantu itu sering yang di rumah sakit itu. Nggih. Dia sering dikejar-kejar apa? Di rumah. Iya di rumah malah nggak di rumah sakit. Jadi dia bisa melihat katanya, bisa melihat apa kayak kasat mata itu. Nggih. Pernah itu saya bawa ke IGD gara-gara sakitnya apa panas. Iya. Terus dia melihat itu kayak apa pocongan terus hantu-hantu itu terus ternyata itu ya Tapi pas panas saja atau pas normal juga bisa ngelihat? udah 3 kali kok. Jadi nggak panas juga kayak gitu. Oh, Nah, jadi sekarang nggak berani tidur di atas. Jadi tidurnya di bawah terus. Gara-gara ngelihat apa di atas ada hantunya tadi. Tapi saat ditugaskan di kamar jenazah, nggak ada masalah. Sangat Nggak ada. nggak ada masalah. Nggih. Nggak ada rasa takut, nggak kebayang juga. Gitu. Enggak. Mungkin karena temennya banyak juga ya pas waktu itu ya. Dengan temennya satu kelompok kan ada 8 orang, 10 orang. Pak Beni nyun sewu.
kalau nyusahu saya ngomong juga takut ini. Nggih. Kalau jenazah kecelakaan Pak Beni, Iya. pripun? Pengalaman sudah pernah? Lebih ngeri no Tempat biasa? kami itu kan jenazah banyak sekali ya. Iya. Jenazah kecelakaan, jenazah pembunuhan, Iya. jenazah tenggelam, Iya. terus jenazah apa itu gantung diri. Iya. Itu yang paling mengerikan malah jenazah itu kereta api. Kalau kereta api itu kan kadang-kadang kepalanya belum ketemu, terus kakinya belum ketemu. Tapi kalau kecelakaan kan kebanyakan cuma pecah kepalanya, dah itu aja. Jadi masih di situ barangnya. Ngeri. Jadi kalau kereta api kan bisa sampai berapa kilo satunya. Rasanya gimana Pak kalau yang kecelakaan? Dan biasa. Saya? Iya. Kalau saya sekarang udah biasa. Sudah sangat biasa. Awal-awalnya. Awal-awal dulu tidak yang kayak gitu. Awal-awalnya. Ya awal-awal ya pertama membuka kantongnya itu ya agak takut-takut gitu. Nah, Pas pertama membuka kantong kan agak gimana gitu. Ya, lama-lama terus sekarang udah biasa enggak. Tapi tetap ada takutnya sih Pak Beni awalnya. Ada. Kalau Ada. sekarang memang sudah belas tidak ada. sudah ngapal mungkin ya. Sudah ngapal. Iya, sudah ngapal. Tapi ada penanganan beda betul antara macam-macam jenazah Pak? Ada. Jenazah itu warnanya lain-lain. Ada yang jenazah infeksius, ada yang dia Infeksius apa nih? infeksius itu yang menular. Ya kayak COVID Ya, tadi. hepatitis, COVID, B20 itu kan menular. Itu Iya. kan penanganannya lain. Dari APD-nya, dari caranya memandikan. APD itu alat pelindung diri, misalnya Iya. pakai handscoon-nya, apronnya, terus kacamata, itu lain-lain. Terus nanti dikasih plastik juga. Terus jenazah yang kecelakaan yang lalu lintas tadi kan Iya. kita juga apa ya, penanganannya juga lain juga. Kita jahit dulu Yang jahit dari kita, dari petugas kita. dari petugas pemandi jenazah aja. Iya. Jenazah itu tugasnya juga nggak cuma memandikan, jadi mengawetkan jenazah, Mengawetkan jenazah. menjahit tadi yang luka-luka tadi, Iya. terus merukti. Merukti ini kenapa? Merukti itu ya keseluruhan, nggih. Secara keseluruhan? Nggih. Berarti kalau misalkan ada jenazah kecelakaan atau mutilasi misalkan terpisah, itu yang menyatukan Dari kita bukan dari tenaga medis malah. nggak ada, kalau kita di tempat kita nggak ada tenaga medis, semuanya dari SMA. Dari? SMA. Oh, nggak masuk SOP-nya emang gitu, Pak. Iya. Jadi nggak ada tenaga medisnya. Oh, kirain pemikiran saya aja. Maksud pemikiran saya adalah jika ada jenazah yang seperti itu nanti masuk ke ruangan penanganan yang ditangani oleh tenaga medis, disatukan dulu baru diserahkan ke pihak Ke keluarga. pengeruki. Oh, enggak. Enggak langsung. Enggak, jadi kita semua itu semuanya diharuskan bisa semua. Oh, gitu. Nggih. tapi memang kan jahitnya nggak resiko kan. Iya benar, Iya. sama sudah. Jahit sembarangan. Mungkin tenaga medis ya masih kondisi hidup kan. Iya. Karena memang kalau sudah kondisi mati ya yang penting adalah menyatukannya gitu. Menyatukan. Yang penting bersatu, jadi kaki di bawah, kepala di atas gitu aja. Ya, sebenarnya setelah Jadi nggak strukturnya usah rapi-rapi. seperti nggak usah rapi-rapi. Iya, nggak usah rapi-rapi. Nggak boleh kebalik tapi. Yang Maksudnya? kanan ke kiri, kiri ke Oh, kanan. enggak boleh kebalik. Pernah terjadi? Enggak pernah. Tapi kalau Ampun, nggak berani. hilang itu pernah, hilang belum ketemu tangannya atau kakinya tuh pernah. Benar. Tapi nekat Tetap dimakamkan. Iya, kalau kita nunggu kelamaan nanti kan takut membusuk. Iya, Nanti kalau ketemu disusulkan. Ya mungkin disusulkan juga. Kan nggak ada keluarganya juga. dia nyusul sendiri. Pulang sendiri. Pulang sendiri. Kalau yang pengawetan, berapa Pak Beni? Kalau Biasanya jenazah seperti apa yang diawetkan? jenazah pengawetan itu biasanya jenazah yang mau diterbangkan, misalnya ke luar Jawa. Oke. Dan syaratnya harus diawetkan dulu, Iya. biar kalau ada apa itu penyakit menular kan biar mati. Oke. Iya. Keduanya kan biar nggak mengeluarkan cairan di dalam Iya. pesawat nanti. Berapa lama kuatnya? Itu tergantung permintaan keluarga. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung permintaan. Mau dimakamkan berapa hari Bu? 3 hari ya kita kasih formalin yang kadarnya agak rendah. Oh, formalin. Iya. SOP ini seperti apa Pak? Kalau diawetkan, jenazah diawetkan Iya. itu prosesnya seperti apa? Ya itu jadi jenazah Disuntik, kalau ya dulu ada luka enggak? Iya. Kalau ada luka biasanya kita jahit dulu lukanya. lukanya Oke, dijahit. kalau nggak dijahit nanti keluar dari lukanya itu nanti merembes. Anunya? Formalinnya, iya. Oh, gitu. Formalin itu kan panas, kedua nih itu sifatnya mendorong cairan ke atas. Jadi nanti kita sobek yang bagian sini arteri sini, Ini? kita sobek atau di mata kaki itu kan Iya. ada venanya tuh, kita Iya. sobek, terus kita masukkan selang, Nggih. terus kita masukkan formalin sekitar 2 literan, nanti kita tutup lagi, udah. 2 liter nanti mengalir sendiri ke Iya, seluruh tubuh. mengalir sampai ke kepala. Itu
dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas. Nggih. Perubahan ke Kepada secara visual jenazahnya ada perubahan? pertama menghitam. Oh, menghitam. Iya, kan itu panas. Keduanya keras. Jadi langsung dipijit ini keras. Oh, keras. Oh, keras. Jadi langsung kayak di itu apa? Diawetkan hewan-hewan itu. Oh, langsung keras nggak? Iya, langsung keras. Tapi hanya temporari. Enggak. Jadi itu bisa sampai berminggu-minggu bisa. Oh, berminggu-minggu Iya. bisa. Jadi langsung keras terus jangkanya panjang. Tergantung berapa hari yang diminta keluarga. Oh, nggak tahu. Iya. Kalau ingin lama ya kadarnya nggak dicampur air. Jadi murni formalin. Ada rasa kasihan ya terhadap jenazah yang dibegitu. Kadang kalau kasihan itu sama yang ditinggalkan Ustaz. Iya, tapi kalau sama jenazahnya enggak. Iya. Enggak. Jadi yang Udah ditinggalkan- selesai karena iya. jasadnya aja. Iya. Jadi yang ditinggalkan itu kan nangis terus lah kita kan ya nggak tega. Iya. Kalau jenazahnya enggak, udah biasa kayak temannya itu tadi, jadi enggak gimana lagi. Iya. Berapa Ustaz? Ya, kalau kita kan di jenazah secara ini ya, secara agama itu kan bagaimana menempatkan jenazah itu kalau memandikan juga nggak terlalu keras, Iya. nanti rasa sakit dan sebagainya kan. Kalau saya tadi gituin ya, gitu ya. Iya. Ini ada perasaan itu, gitu. Iya. Perasaan itu. Nah, saya kan tanya sama beliau pelakunya, gitu. Iya. Ada, ya ada perasaan apa ternyata gitu. Udah kayak biasa gitu. Ya, Iya. ya. Kalau mau gimana? Kalau saya sih orangnya jirih Pak Oh. Benny. Jadi yang saya kalau saya lihat kecelakaan atau lihat luka pun saya nggak berani. Oh, nggak berani Saya nggak berani. Cuman kalau misalkan orang meninggal ya berani sih. Oh. Ya saya memang di waktu COVID bapak ibu saya kebetulan beliau meninggal bareng karena Mati juga? COVID. Betul di Salatiga. Oh. Saya nungguin sampai dikafankan di plastik itu karena saya nungguin sampai pulang. Jadi ya di kondisi tertentu memang saya nggak boleh takut. Iya. Ada di kondisi tertentu saya nggak boleh takut, nggak boleh mikir aneh-aneh. Tapi kalau saya masih normal, masih bukan normal. Saya masih takut sih. Kalau misalkan di sini kan agak gelap sih. Saya jalan ke sana kira rada pelinting-pelinting. Tapi menurut saya memang itu bukan karena lain hal, tapi karena pikiran saya sih. Manusiawinya. Iya. Manusiawinya saya. Semua tergantung pikiran Ustaz. Iya. Nggih. Kalau pikirannya nggak neko-neko ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggih. Anak yang pertama Anak Umur pertama pinten? umur 22 tahun. saat menikah kerja Di di Muarti juga. putranya berapa? Saya 4. Oh, 4. Nggih. Paling kecil? Anak pertama itu udah kerja, anak kedua itu SMP kelas 1. Nggih. Anak ketiga itu kelas 3 SD, anak keempat kelas umur 3 tahun. Oh, nggih. Nggih. Artinya alhamdulillah. Sudah komplit, Berarti alhamdulillah, nggih. sebagai profesi pemandi jenazah ini beliau mampu menjalankan kewajibannya sebagai Seorang ayah. seorang ayah. Amin. Bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini anak yang hebat, ayah yang hebat. Anjir. Ayah yang bertanggung jawab. Pendidikan anak itu tanggung jawabnya ayah. Amin. Bukan tanggung jawabnya ibu. Itu ya. Meskipun profesinya agak lumayan ngeri. Saya mungkin satu lagi, mungkin ini agak di sisi lainnya. Iya, Nggih. iya. Putranya jenengan anaknya Pak Beni kira-kira Iya. pernah nggak dibully di sekolah misalnya? Bapaknya kerja apa nih? Kerja memandi jenazah dan lain sebagainya, gimana kisahnya? Pengalaman di sekolah. Pengalaman. gimana? Tahu saya nggak pernah cerita itu. Nggak pernah Nggih, cerita? nggak pernah cerita tahu saya nggih. Nggih. Jadi nggak ada yang membuli. Atau bahkan mungkin dia yang cerita, bapakku pemandi jenazah loh, jadi pendel dan lain sebagainya. Malah Mungkin, dia, nggih. malah gini ya. Awas loh ya. Nggak baca. Bangga, Nggih. bangga dengan ayahnya. Nggih. Awas bapakku pemandi. Karena kan aneh aja ya, Ustaz. Aneh itu karena memang culture-nya kita bahwa orang meninggal nanti jadi hantu. Artinya saat kita pekerjaannya adalah pemandi jenazah, artinya itu memang pekerjaan yang lain dari yang lain, kata loh. Itu aneh gitu loh. Karena bagi yang belum pernah Nggih. menangani nggih. Tapi dengan karena terbiasa gitu, Nggih. masih adakah rasa zikrul maut gitu Pak? Zikir. Ingat mati gitu saat mati Iya. jenazah gitu. Kadang-kadang- adakah pengalaman spiritual Bapak yang kemudian menjadikan setelah mandi jenazah tambah imannya atau gimana gitu? Iya, Ustaz. Kadang-kadang
saya juga berpikir ya, pas sakit itu kan baru ingat mati. Ya kalau pas nggak sakit juga lupa juga. Pas mau jenazah itu juga nggak ingat mati. Nggak ingat Ustaz. Nggak Lu ingat. jadi malah inget ya. Kan ini di sini mah nggak ingat mati. Nggak ingat. Nggak ingat. Nggih, pas sakit. Kalau malah pas sakit. Iya, pas sakit baru Orang ingat. itu mengingat mati tidak. Nggih. Beda-beda. Ada yang ketemu jenazah atau kita takziah atau kita ke makam atau Iya. kita ziarah itu ingat mati. Iya. Tapi kalau bagi beliau nggak ingat mati sama kalau pas Iya. sakit malah ingat mati. Gitu. Iya. Ini ya. Ini karena seringnya itu naik. Nggih. Oke, siap, kita lihat jam berapa? Ini sudah kurang Hampir menit lagi. dalam 2 menit. 2 menit lagi. Saya mungkin mengucapkan terima kasih dulu. Ya, Nanti siap. sebelum ditutup sama Ustadz Lili, terima kasih Pak Beni, Kerawani pun terima kasih sharingnya, Sama-sama. insight buat saya, buat kita juga buat teman-teman Baraya Mangking istilahnya. Siap. Di Baraya Mangking di manapun berada, bahwa ada profesi yang menarik dan mungkin menjanjikan, bisa jadi gitu. Jadi menurut kita. Terima kasih Pak Beni, Sama-sama. Kerawannya. Satu hal. Nggih. Satu hal terakhir. Mungkin ini monggo Ustadz Lili untuk penutupnya. Berarti menjadi perukti jenazah itu cita-cita Pak ini. Dulu nggak cita-cita Ustaz. Jadi nalu kayak ngalir sendiri gitu aja. Oh, gitu. Nggih, jadi ngalir. Iya. Nggih. Saya nggak tahu di antara pemirsa ada nggak yang cita-citanya jadi perukti jenazah. Pak Uri nggak pernah terbayang itu. Nggak pernah terbayang. Saya sudah takut duluan pokoknya. Ya, ini tadi kita sudah belajar banyak bersama. Oke. Tapi memang sesuatu yang biasa itu kadang-kadang kita mengerti gitu ya. Ini malah sakit, beliau ingat mati. Iya. Ini jenazah malah nggak ingat Iya. mati. Cuma tadi satu hal yang kita bisa lihat dari pelajarannya adalah ketika Merapi meletus begitu ya. Iya. Kemudian ada jenazah yang memang beda dengan Yang lain. kecelakaan yang lainnya. Nah itu memberikan satu sentuhan tersendiri Iya. pada Pak Beni. Nah sentuhan spiritualnya apa Pak Beni? Ya itu tadi, jadi semuanya tidak abadi. Jadi jabatan, kekayaan, Sama. semuanya tidak bisa dibawa mati. Suami saya nggak bisa melindungi istri, Iya. istri ibu saja nggak bisa melindungi anaknya gitu ya. Hanya Allah yang bisa. Ini bulan Ramadan kita harus tetap takwa tilawah. Begitu ya Pak Heri? Oke, siap. Kira begitu, bina-bina kita sisi lain di Mangking mungkin akan kita lanjutkan Jumat yang akan datang Oke. dengan profesi yang berbeda. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Beni sudah bersama kita ngobrol bareng tentang pernak-pernik sebagai perukti jenazah atau pemandu jenazah gitu ya. Beliau bekerja di rumah sakit Muwardi. Iya. So, mungkin itu saja pemirsa semuanya. Kalau ada kurang salah dari kami, mohon maaf. Kita ketemu lagi pekan depan hari Jumat masih di bulan Ramadan. Sisi lain Ramadan. Sisi lain Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Matur suwun. Gimana Mas?